Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya Fitria Dirahmana dengan NIM 2020-210156. Materi saya kali ini adalah job costing atau biaya produk pesanan. Terdapat yang pertama yaitu job order. Job order merupakan suatu proses produksi yang berdasarkan pesanan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bersifat khusus atau spesifik. Yang kedua ada job order costing. Di dalam job order costing, masing-masing pesanan dibuatkan satu kartu pesanan yang dinamakan dengan job order cost sheet. Selain job order dan job order cost sheet, terdapat proses costing. Tentu saja tidak sama antara keduanya ini. Akan tetapi terdapat perbedaan antara proses costing dan juga job costing. Dalam produk yang dihasilkan untuk proses costing berjumlah banyak atau massal. Jika di job costing berbeda tiap pesanan. Dalam proses produksi dimulai pada proses costing continue dan secara terus-menerus. Jika dalam job costing mereka akan memproduksi jika terdapat pesanan, dan harga produk per unit dari proses costing relatif lebih murah karena dalam memproduksi secara terus-menerus dan berjumlah banyak. Jika dalam job costing relatif lebih mahal karena sesuai dengan pesanan konsumen dan sesuai dengan apa yang keinginan konsumen. Dalam identifikasi konsumen, proses costing secara relatif tidak jelas karena dalam produksinya secara terus-menerus, dan jika job costing identifikasi konsumen akan lebih jelas. Kemudian pendekatan job costing dilakukan dengan dua tahap atau dua jenis. Yang pertama menggunakan actual costing, yang kedua menggunakan normal costing. Yang dimana jika di dalam penghitungan dan kita telah melakukan perhitungan menggunakan actual costing maupun menggunakan normal costing, total biaya tidak langsung actual costing lebih besar daripada normal costing, maka dapat dikatakan under applied ya. Untuk yang kedua, total biaya tidak langsung actual costing lebih kecil daripada normal costing, maka disebut dengan over applied. Terdapat 7 langkah dalam melakukan pembebanan job costing. Yang pertama, mengidentifikasikan pekerjaan atau job yang akan dihitung biayanya. Yang kedua, mengidentifikasikan biaya langsung. Yang ketiga, pilih dasar alokasi yang digunakan untuk ketika kita akan menghitung. Yang keempat, identifikasikan biaya tidak langsung keseluruhan job. Yang kelima, tentukan tarif biaya tidak langsung keseluruhan job. 6. Hitung alokasi biaya-biaya tidak langsung ke job. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah hitung total biaya produksi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi proses costing dan job costing lebih lanjut. Nah, di dalam proses costing digunakan ketika perusahaan menghasilkan produk dalam aliran kontinu yang tidak bisa dibedakan antar satu sama lain. Jika di dalam job costing digunakan ketika perusahaan menghasilkan banyak pekerjaan yang berbeda yang memiliki persyaratan produksi yang unik. Biaya terakumulasi dalam departemen itu bukan per pesanan jika menggunakan proses costing, dan biaya dapat diidentifikasikan per pesanan jika menggunakan job costing. Jadi dapat kita ketahui bahwa job costing dan juga proses costing itu dalam mengalokasikan biaya sangat berbeda karena tergantung juga dalam banyaknya produksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika proses costing memproduksinya secara massal dan jika job costing
memproduksinya sesuai dengan pesanan. Nah, arus unit fisik dari menghitungnya itu ada beberapa tahapnya. WIP awal, masuk dan diproses, selesai dan ditransfer, dan kemudian WIP akhir yang akan menjadi WIP awal pada departemen selanjutnya. Untuk beberapa tahap dalam step proses costing terdapat 5 tahap. Yang pertama, step 1, menghitung unit fisik. 2, menghitung unit ekuivalen. 3, menghitung biaya per unit ekuivalen. 4, menghitung total biaya. Dan kemudian 5, menghitung pembebanan biaya untuk ke barang jadi dan juga ke WIP. Itu merupakan beberapa step untuk kita menghitung proses costing dari produksi barang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu activity based costing, yang dimana activity based costing dilakukan dengan perhitungan biaya produk. 1, berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan aktivitas. Dalam berdasarkan fungsi, kita dapat menghitungnya menggunakan tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen. Dalam berdasarkan aktivitas, hanya 1, yaitu menggunakan tarif aktivitas. Perhitungan biaya produksi berdasarkan aktivitas, dan juga perhitungan biaya produksi berdasarkan biaya pelanggan. Pembebanan biaya dari customer service pada pelanggan dilakukan dengan cara yang sama untuk biaya produksi yang dibebankan pada produk. Biaya sumber daya yang dipakai dibebankan ke aktivitas, dan biaya aktivitas dibebankan ke tiap pelanggan. Untuk selanjutnya adalah perhitungan biaya pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi banyak aktivitas internal suatu perusahaan dan secara signifikan meningkatkan biaya pembelian. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah kunci penelusuran biaya yang berhubungan dengan pembelian, kualitas, keandalan, dan kinerja pengiriman hingga ke para pemasok. Berikut yang sudah saya jelaskan beberapa materi mulai dari minggu 8 hingga minggu 11. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Terna Salsa Adelia dengan NIM 2020210155 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya adalah anggaran. Anggaran adalah hal pokok dalam sebuah perusahaan. Nah, manajer dan karyawan itu akan sulit mengetahui target perusahaan yang telah dicapai atau terpenuhi jika tidak ada anggaran. Nah, anggaran itu pernyataan kuantitatif dari rencana kegiatan untuk periode tertentu dan alat bantu untuk mengkoordinasikan guna mengimplementasi rencana untuk keberhasilan. Nah, siklus anggaran yang pertama itu ada merencanakan kinerja perusahaan. Nah, dengan memperhitungkan kinerja masa lalu dan antisipasi perubahan di masa yang akan datang. Lalu ada menyediakan referensi anggaran. Lalu ada menyelidiki adanya selisih antara anggaran dan realisasi yang terjadi. Lalu ada merencanakannya lagi. Itu ada sebelum produksi ada, itu merencanakan anggaran perusahaan secara keseluruhan, lalu mengimplementasikannya anggaran keuangan dan non-keuangan. Dan ada setelah produksi ada, itu adalah hasil analisis varian sebagai dasar untuk referensi anggaran dan melakukan analisis variannya lagi. Lalu ada kelemahannya itu terjadi ketidakefisienan dalam tindakan masa lalu. Dan ada kesempatan di masa depan yang tidak terdapat di masa lalu, dan itu akan diabaikan. Lalu ada kondisi yang terjadi tidak selalu sama dengan yang dianggarkan. Dan anggaran yang dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
Nah, anggaran umum ini terdiri dari anggaran operasional atau aktiva. Adalah anggaran sehari-hari yang menggambarkan rencana kegiatan operasional perusahaan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, sampai anggaran biaya pendukung. Lalu ada anggaran pendanaan atau pasiva. Itu adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana tentang sumber dana perusahaan dalam membiayai operasinya. Nah, biaya standar itu memiliki komponen. Pertama, ada standar fisik atau standar input, yaitu penetapan secara cermat kuantitas input yang dibutuhkan untuk satu unit output. Nah, berikutnya ada standar harga, yaitu harga yang ditetapkan dengan cermat, yang diharapkan tuh dibayar perusahaan guna mendapatkan satu unit input. Lalu ada sumber informasi. Sumber informasinya pertama ada dari data aktual periode lalu. Lalu ada data dari perusahaan lain yang memiliki proses yang sama. Dan ada pengembangan internal. Dan berikutnya ada kegunaannya. Kegunaannya yang pertama ada menetapkan anggaran, lalu mengendalikan biaya, mengukur efisiensi operasi, menyederhanakan perhitungan biaya, memudahkan pembebanan biaya ke persediaan. Lalu yang terakhir ada menetapkan harga jual. Nah, jenisnya ini ada standar aktual atau estimasi mendekati aktual. Lalu ada standar normal atau estimasi normal. Lalu ada standar teori atau target yang dituju. Nah, berikutnya ada anggaran fleksibel dan analisis varian. Nah, para manajer itu mencari jawaban atas perbedaan antara anggaran dan hasil aktual. Manajer itu membutuhkan perhatian pada hal-hal yang memiliki varian besar. Nah, anggaran statis adalah anggaran yang pendapatan dan biaya yang didasarkan pada output anggaran yang direncanakan di awal periode anggaran. Lalu, anggaran fleksibel adalah anggaran pendapatan dan biaya yang didasarkan pada output aktual yang dihitung pada akhir periode ketika output aktual itu diketahui. Berikutnya ada analisis selisih. Istilah selisih ini tuh adalah selisih antara hasil aktual dengan jumlah yang dianggarkan dalam sebuah anggaran. Nah, ini tuh biasanya ada dalam proses awal dan pengendalian biaya. Nah, selisih itu berfungsi sebagai alat perencanaan, pembuatan kebijakan, pengendalian dan evaluasi kerja. Nah, analisis selisih itu adalah sebuah manipulasi matematis dua perangkat data yang mendapatkan pengertian tentang penyebab terjadinya selisih. Salah satu dari dua perangkat itu diperlakukan sebagai standar. Nah, selisih anggaran statis adalah analisis selisih yang dimulai dari atas menurun. Dimulai dari level 0, yang adalah level tertinggi. Analisis selisih level 0 adalah menunjukkan informasi yang masih berupa gambaran. Lalu ada analisis selisih level 2, itu menunjukkan analisis selisih anggaran fleksibel. Analisis level 2 itu membagi analisis level 1 dalam dua bagian. Pertama, ada selisih volume penjualan atau perbedaan yang timbul dari fluktuasi tingkat penjualan aktual dan penjualan yang diharapkan. Lalu ada selisih anggaran fleksibel, yaitu selisih antara hasil aktual dengan jumlah yang dianggarkan dalam anggaran fleksibel berdasarkan tingkat output aktual pada periode anggaran. Ada tujuan alokasi biayanya, yaitu pertama ada menyediakan informasi untuk mengendalikan keputusan ekonomi, lalu ada memotivasi karyawan untuk melakukan penyesuaian biaya, dan yang terakhir untuk mengukur laba. Nah, kriteria keputusan alokasi biaya itu ada pertama dari sebab akibat, atau adalah untuk mengalokasikan biaya sesuai yang menyebabkan biaya tersebut itu timbul. Berikutnya ada dari manfaat yang diterima. Itu adalah jika adanya biaya yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Dan ada berikutnya yaitu kewajaran atau keadilan. Lalu ada kemampuan menanggung. Nah, berikutnya adalah alokasi departemen pendukung. Nah, biaya atas layanan jasa itu harus dialokasikan ke departemen produksi untuk tujuan perhitungan biaya produk. Dasar alokasi adalah harus menghubungkan dan diangkakan. Mohon maaf,
Dasar alokasi itu adalah harus berhubungan dan harus dapat diangkakan dan relevan dengan jumlah yang diangkat. Lalu terdapat dua cara pembebanan, yaitu dengan menggunakan tarif tunggal, yaitu biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan untuk dibuat satu tarif. Dan ada tarif ganda, yaitu menggunakan sistem biaya normal dengan menambahkan biaya variabel dengan aktivitas aktual dan membebankan biaya tetap berdasarkan aktivitas anggaran. Lalu berikutnya ada alokasi biaya berdasarkan ada alokasi biaya beberapa departemen pendukung. Itu terdapat 3 metode pengalokasian biaya, yaitu dengan metode langsung, dengan menyederhanakan proses alokasi, dengan mengabaikan layanan diri dan layanan timbal balik antar departemen layanan. Lalu ada metode langsung, adalah metode yang paling sederhana, yang paling langsung dialokasikan dengan biaya departemen pendukung. Lalu ada metode step down atau berurutan, yaitu mengabaikan layanan tetapi memungkinkan untuk pengakuan sebagai jasa timbal balik. Nah, metode ini tuh adalah departemen pelayanan beberapa dialokasikan ke departemen jasa lain. Lalu ada metode timbal balik, adalah metode yang paling akurat dari yang lainnya, karena sepenuhnya mengakui jasa dan layanan timbal balik antar departemen layanan. Nah, metode ini tuh memiliki 3 tahap. Yang pertama, yaitu mengembangkan persamaan untuk setiap departemen dengan mengakui hubungan resiprokal antar departemen pendukung. Yang kedua, selesaikan salah satu sistem persamaan dengan mendistribusi salah satu persamaan. Lalu ada ketiga, mengalokasikan masing-masing departemen pemeliharaan dan sistem informasi sesuai proporsi. Lalu berikutnya ada biaya alokasi bersama. Nah, biaya bersama itu adalah biaya proses produksi yang menghasilkan produk lebih dari satu secara simultan. Lalu joint produk itu adalah beberapa produk yang dihasilkan secara simultan dari suatu produksi dengan nilai jual yang relatif tinggi dan setara. Kalau main produk itu adalah satu produk yang dihasilkan secara simultan dari proses produksi dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Dan by product itu adalah satu atau lebih produk yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi dengan nilai jual yang relatif rendah. Lalu ada titik split off. Itu di mana produk bersama-sama telah dipisahkan dan masing-masing itu siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Lalu berikutnya ada variable cost. Itu adalah tambahan biaya yang digunakan untuk mengolah produk lebih lanjut pada titik split off. Lalu ada metode alokasi biaya bersama. Di sini ada pertama berdasarkan ukuran fisik, kedua ada berdasarkan pasar. Ini yang berdasarkan pasar, ada yang pertama yaitu metode nilai jual pada titik split off. Lalu ada metode NRF atau nilai realisasi bersih. Lalu ada metode NRF dengan persentase margin quarter. Begitu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari perwakilan kelompok D di sini kami akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya dalam satu semester ini. Nah, baik, saya Nanda Kartika Sari dengan NIM 2020-2152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan biaya dan konsep biaya. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui dalam mempelajari akuntansi biaya yakni yang pertama kita harus mengetahui konsep biaya secara umum, kemudian merencanakan dan mengevaluasi biaya terutama biaya produksi, kemudian mengalokasikan biaya, menghitung biaya produk, analisis biaya volume laba, kemudian menentukan harga, kemudian penilaian kinerja, pengambilan keputusan taktis, dan akuntansi berbasis aktivitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi biaya itu? Nah, akuntansi biaya modern juga disebut dengan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi biaya modern memiliki peran dalam mendukung pengambilan keputusan
mulai dari penyediaan informasi bagi perencanaan produk sampai dengan bagaimana perusahaan itu mengevaluasi kesuksesannya. Nah, akuntansi biaya modern juga menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dalam mengambil keputusan. Seperti contohnya pada pembuatan film. Nah, di sini dalam perannya akuntansi itu berperan sebagai alat manajemen dalam mengambil keputusan, dalam menampilkan informasi yang menarik dari angka-angka yang telah dihitung, seperti perhitungan laba rugi, pembuatan film, upaya pendistribusian film, kemudian ada pembayaran pemeran. Nah, kemudian apa sih bedanya akuntansi biaya manajemen dan akuntansi keuangan? Nah, akuntansi biaya manajemen yaitu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang dapat membantu pimpinan atau seorang manajer untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya di sini yaitu bisa merencanakan desain produk, produksi, dan strategi pemasaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan yaitu berfokus kepada pengukuran dan pencatatan transaksi bisnis dan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan aturan PSAK, dan biasanya laporan tersebut digunakan oleh pihak luar seperti investor, bank, supplier, dan pemerintah. Nah, dalam akuntansi biaya terdapat dua sistem, yaitu ada yang pertama yaitu ada actual cost sistem, yaitu sistem harga pokok sesungguhnya. Nah, merupakan sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sesuai dengan harga produk yang sesungguhnya dinikmati. Kemudian yang kedua ada standar cost system, yaitu sistem harga pokok standar, yaitu merupakan sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sebesar harga pokok yang telah ditentukan sebelum suatu produk atau pesanan itu dikerjakan. Nah, apa sih manfaat dari sistem akuntansi biaya sendiri? Ya, ini menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, yaitu dalam perencanaan dan pengendalian laba. Kemudian ada penentuan harga pokok produk dan jasa serta pengambilan keputusan dalam manajemen. Nah, selain itu manfaat akuntansi biaya terdapat juga dalam beberapa faktor keberhasilan dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada biaya dan efisien. Nah, keunggulan dalam bersaing bisa dilihat dari keunggulan biaya dalam menikmati persaingan global. Kemudian yang kedua ada kualitas, yaitu perusahaan pada umumnya menerapkan manajemen mutu. Nah, dalam ini akuntansi biaya ini membantu mengevaluasi manfaat dan biaya pelaksanaan dalam manajemen waktu. Nah, yang ketiga yaitu ada waktu. Nah, yaitu kecepatan waktu dapat diwujudkan dalam bentuk penemuan baru ataupun kecepatan dalam merespon kebutuhan maupun keluhan pelanggan. Nah, dalam akuntansi biaya sendiri membantu perusahaan dalam menghitung biaya dan manfaat adanya percepatan. Kemudian yang keempat ada inovasi. Nah, upaya perusahaan dalam memberikan produk dan jasa terbaru dan terbaik dalam akuntansi biaya ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi alternatif riset dan pengembangan. Nah, dalam akuntansi biaya juga terdapat sistem perencanaan dan pengendalian. Nah, dalam sistem perencanaan sendiri, akuntansi biaya ini mempunyai peran yang besar dalam penyusunan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran tersebut menjadi acuan operasi sehari-hari. Di samping itu, setiap kegiatan yang berupa transaksi-transaksi keuangan akan dicatat dan dibukukan. Kemudian yang ada sistem pengendalian, yaitu dilakukan dengan melakukan analisis selisih antara anggaran dan catatan pelaksanaan tersebut. Nah, jika selisih itu tidak menguntungkan, harus dilakukan umpan balik untuk periode selanjutnya agar tidak terulang dan tidak terjadi perbaikan. Nah, secara umum, akuntansi biaya ini membantu pengambilan keputusan tentang strategi perencanaan dan pengendalian melalui masalah solving, yaitu pemecahan masalah. Kemudian ada score keeping, pencatatan, dan attention directing, yaitu pengarah perhatian. Kemudian perlu melakukan pendekatan dengan yang pertama ada asas biaya manfaat, yang kedua ada aspek perilaku dan teknisnya, dan yang ketiga ada biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Nah, dalam akuntansi biaya juga terdapat etika akuntan.
etika akuntan manajemen atau biaya. Nah, yang pertama harus kompetisi, yakni terus mengembangkan pengetahuan, kemudian menjalankan tugas profesi dalam batasan hukum, peraturan, dan standar teknis, kemudian menyiapkan laporan dengan lengkap dan jelas. Kemudian yang kedua ada kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini menghindari pengungkapan informasi yang diminta untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian yang selanjutnya ada memberitahukan bawahan tentang jelas tentang informasi yang perlu dirahasiakan. Nah, selanjutnya mungkin menghindari penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Nah, yang kemudian yang ketiga ada integritas. Nah, yaitu menghindari konflik kepentingan, kemudian menghindari aktivitas di mana kemampuan untuk bersikap etis dipertanyakan. Nah, kemudian ada menolak pemberian atau hadiah yang dapat mempengaruhi keputusan, kemudian mengakui dan mengomunikasikan batasan profesi, kemudian mengomunikasikan informasi dan penilaian profesional baik, kemudian menghindari hal yang bersifat memperlemah pencapaian tujuan. Kemudian selanjutnya keempat ada objektivitas, yaitu mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif dan mengungkapkan seluruh informasi yang relevan kepada pengguna laporan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Nah, objek biaya sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur biayanya dan dibebankan, contohnya seperti produk, pelanggan, departemen, dan proyek, aktivitas, dan lain-lain. Nah, untuk arti biaya sendiri yaitu adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan mendatang bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian, sedangkan arti dari ekuivalen kas sendiri yaitu sumber non kas yang dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Kemudian, apa sih tujuan dari klasifikasi kas sendiri? Yaitu akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akurat dan tepat bagi manajemen. Oleh karena itu, biaya perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut digunakan. Nah, yang kemudian klasifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan klasifikasi biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri langsung pada objek biayanya. Kemudian biaya tersebut termasuk biaya biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya tidak langsung yaitu biaya yang sulit untuk dapat ditelusuri secara langsung pada suatu objek biayanya. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelompokan sebuah biaya langsung dan tidak langsung, yaitu ada alasan materialitas atau besar kecilnya biaya, kemudian ada alasan ketersediaan teknologi untuk kemudahan perhitungan biaya, kemudian ada desain operasi perusahaan yang mendukung. Nah, kemudian klasifikasi perilaku biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu ada biaya variabel, yaitu adalah biaya yang secara total selalu mengalami perubahan searah dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan output atau aktivitas, tetapi jumlah per unitnya itu masih tetap. Kemudian ada yang kedua biaya tetap, yaitu adalah biaya yang cenderung untuk bersifat konstan, tidak berubah untuk suatu periode tertentu. Kemudian ada yang ketiga ada biaya semi variabel, adalah biaya yang mengandung biaya-biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biasanya biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Nah, selanjutnya biaya menurut fungsinya. Nah, yang pertama ada biaya produksi, yaitu ada bahan baku langsung atau biasa disingkat dengan BBL, yaitu semua bahan yang dapat diidentifikasi dengan produk jadi yang dapat ditelusuri ke produk setengah jadi, dan produk jadi merupakan bagian terbesar dari biaya produksi. Nah, selain bahan baku langsung terdapat juga bahan penolong. Nah, artinya dari bahan penolong adalah semua bahan yang bukan termasuk bahan baku. Kemudian ada TKL atau tenaga kerja langsung, yaitu semua tenaga kerja yang dilaksanakan proses produksi yang dapat ditelusuri ke produk setengah jadi dan produk jadi, dan merupakan kegiatan terbesar dari biaya tenaga kerja. Selain itu, terdapat juga tenaga kerja tidak langsung, artinya semua tenaga kerja yang dapat dipertimbangkan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang ketiga ada overhead pabrik, yaitu semua biaya
produksi yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke produk setengah jadi dan produk jadi, sehingga termasuk biaya tidak langsung. Kemudian yang kedua, kemudian ada biaya non produksi, yaitu ada biaya penjualan. Nah, merupakan biaya yang dibebankan dalam penjualan suatu barang atau jasa, mulai dari keluarnya barang dari gedung sampai ke tangan pembeli. Kemudian ada biaya administrasi, yaitu merupakan biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengoperasikan suatu perusahaan, termasuk administrasi secara umum. Nah, kemudian ada biaya menurut konsepnya, yaitu ada tindakan variabel. Itu ada biaya produksi, adalah biaya-biaya variabel yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang produk. Kemudian ada biaya periodik, yaitu merupakan biaya yang diidentifikasi sebagai biaya interval waktu tertentu dan tidak dihubungkan dengan produk. Selanjutnya, pengelompokan biaya ini dibagi menjadi dua. Ada biaya utama, yaitu merupakan biaya yang berdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dan berhubungan langsung dengan produksi, atau biaya yang utamanya yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu produk atau jasa. Nah, kemudian ada biaya konversi, yaitu merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian ada laporan keuangan biaya. Dan ada 3 tahap dalam kegiatan akuntansi biaya ini, yaitu yang pertama ada pengukuran, yaitu seluruh aktivitas finansial yang telah dilakukan perusahaan harus sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu penelusuran ada penelusuran. Nah, itu menunjukkan bahwa perolehan aktiva dapat ditelusuri secara tuntas sehingga biaya mempunyai sifat yang objektif. Dan yang tiga ada pembebanan, yaitu penentuan apakah perusahaan ini memperoleh laba atau justru menderita kerugian. Nah, baik, yang selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nazira ZMP, NIM 2020210163, akan membahas bab analisis volume laba, yang dimana sebuah alat yang menghubungkan kaitan antara biaya, volume, dan profit laba dari suatu perusahaan dengan fokus kepada 5 hal, yaitu harga produk, volume produksi, biaya variabel per unit, total biaya, dan bauran penjualan produk. Dengan bantuan analisis CVV ini, manajemen dapat menentukan volume penjualan dan bauran produk dengan bantuan analisis CVV yang telah ditentukan oleh 5 produk tadi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan. Dalam hal ini pun kita dalam melakukan analisis CVV didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dalam analisis ini berguna dalam mengalkulasikan break-even point atau titik impas. Nah, yang pertama di sini kita akan menentukan titik impas dalam unit, yaitu yang dimana alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya keadaan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu perusahaan dan dapat membantu mencairkan solusi. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, atau titik di mana laba sama dengan 0 atau break even. Dan tujuan mencari titik impas yaitu ada 4. Yang pertama, mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Yang kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Yang dimana dalam menentukan titik impas pun adanya 2, penggunaan pendekatan laba operasi dan analisis CVV, dan yang kedua penggunaan margarin kontribusi dalam CVV analisis. Baik, kita akan lanjut yang kedua, yaitu menentukan titik impas dalam rupiah penjualan, yang dimana untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai jumlah per unit yang terjual. Lalu yang ketiga adanya target laba dan pendapatan penjualan. Jika perusahaan menginginkan target laba tertentu, maka untuk menentukan besarnya penjualan perusahaan perlu adanya jumlah pendapatan atau penjualan, jumlah biaya tetap, target laba, dan rasio margarin kontribusi.
Dan yang keempat yaitu ada analisis CPV multiproduk, yang dimana dalam analisis dapat dilakukan dengan catatan semua biaya, terutama biaya tetap bersama dapat dipisahkan. Apabila ada biaya yang tidak dapat dipisahkan, maka analisis CV dilakukan secara bersama atau yang dikenal dengan CPV multiproduk. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam variabel CPV. Dalam pihak manajemen harus menyadari adanya sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu ada penetapan harga jual produk dan harga transfer, yang dimana manajemen harga menjadi salah satu kebijakan penting sebuah perusahaan yang akan mempengaruhi tingkat penjualan produksi dari perusahaan. Penetapan harga jual merupakan salah satu poin penting dalam manajemen harga, yang dimana pada prinsipnya harga jual merupakan angka yang sudah menutupi biaya produksi secara utuh dan ditambahkan dengan adanya laba atau keuntungan dalam jumlah yang wajar. Dengan beberapa hal yang penting harus diperhatikan dalam menerapkan harga jual di pasaran, ada 4, yaitu yang pertama, strategi pemasaran yang dijalankan oleh perusahaan, yang kedua, kualitas dan inovasi produk, yang ketiga, harga pesaing, dan yang keempat, ketersediaan serta jumlah harga dari produk pengganti. Lalu yang kedua, di mana kita menentukan metode penentuan harga jual produk, yang dimana yang pertama kita menentukan metode maksimalisasi laba. Tujuannya dalam metode maksimalisasi laba sendiri untuk menghasilkan laba maksimal dalam jangka panjang. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini menerapkan harga dengan penetapan terlebih dulu tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan. Yang ketiga, metode penetapan biaya dan harga target, yang dimana metode ini dilakukan oleh perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditarget karena harga juga ditarget. Lalu yang ketiga, penetapan harga transfer, biaya atau harga yang dibebankan atas pemindahan suatu barang atau jasa dari suatu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan, yang dimana adanya transaksi jual beli antar divisi secara internal perusahaan. Dan yang terakhir, metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar, harga transfer berdasarkan biaya, dan yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu pengembalian keputusan taktis, yaitu memilih berbagai alternatif dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana manajer sebagai individu maupun sebagai pemimpin perusahaan yang akan dihadapkan oleh suatu problem dalam menentukan pilihan, yang dimana tujuan untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Lalu di sini yang pertama ada model pengambilan keputusan taktis, 6 langkah yang akan direkomendasikan untuk proses pengambilan keputusan yang alternatif. Yang pertama yaitu kenali dan definisikan masalah, yang kedua definisikan setiap alternatif sebagai solusi yang layak, yang ketiga identifikasi dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, yang keempat hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif, yang kelima nilailah faktor-faktor kualitatif, dan yang keenam, pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Lalu di sini yang kedua, referensi biaya, yang dimana merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif pada semua keputusan yang berhubungan dengan masa depan. Karena itu, biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan, namun suatu biaya tidak hanya merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif dengan alternatif lainnya. Lalu yang ketiga, model biaya penggunaan sumber daya aktivitas, yang dimana seringkali keputusan taktis membutuhkan analisis yang lebih rumit, khususnya kebutuhan yang membutuhkan pertimbangan yang lebih ekstensif mengenai perilaku biaya. Dalam hal ini pun, ada pun kategori-kategori yang dapat menolong untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang relevan, yaitu kita dapat melakukan yang pertama sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat, yang dimana sumber daya terikat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya terikat jangka pendek dan sumber daya terikat untuk beberapa periode. Dan yang terakhir, contoh pengambilan keputusan taktis. Beberapa contoh kasus pengambilan keputusan taktis dalam perusahaan yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu keputusan membuat atau membeli, yang kedua keputusan meneruskan atau menghentikan, yang ketiga keputusan pesanan khusus, yang keempat keputusan menjual atau memproses lebih lanjut, dan yang kelima keputusan bauran produk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.